Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikala Devi Santoso dari kelas 12 IPA 2 dan pada hari ini saya akan mempresentasikan beberapa hukum tajwid di Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, nah sebenarnya hukum tajwid apa aja sih yang mau dipresentasiin? Yuk langsung aja kita lihat. Oke, nah jadi yang pertama itu ada matobi'i. Nah teman-teman pasti nih masih bingung ya matobi'i itu apa. Nah jadi matobi'i itu sebenarnya hukum bacaan panjang gitu. Nah jadi matobi'i itu saat ada harokat fathah, terus itu diikuti alif, terus harokat kasroh diikutin sama ya sukun, dan juga harokat domah itu diikutin dengan waw sukun. Nah, hukum membacanya itu 2 atau 4 atau 6 harokat. Nah, yuk kita bahas yuk matobi itu sebenarnya ada di surat apa sih teman-teman? Nah, jadi matobi itu sebenarnya simpel teman-teman. Ada di Al-Baqarah ayat 1-5, tapi yang di sini aku ambil di ayat 2 aja nih teman-teman. Nah, di sini tuh di ayat 2 tuh ada banyak nih matobinya. Yang pertama ada zalika, yaitu ini za, terus ada yang kayak tanda bendera gitu, ketemu lam kan. Terus ini lamnya itu ada kasrohnya ya teman-teman ya. Terus ini kita bula, terus ini fi. Nah ini kan dibacanya 2 harokat kan, yang fi ini kan. Terus yang zalika itu juga 2 harokat. Ini juga 2 harokat dibacanya teman-teman. Makanya disebut matobi'i teman-teman gitu. Nah, next itu ada matamkin teman-teman. Nah, matamkin ini apa sih sebenarnya? Jadi matamkin itu sebenarnya hampir sama nih teman-teman nih kayak matobi ini. Dia juga panjang juga, tapi syaratnya adalah ada 2 huruf bertemu dalam satu kata nih teman-teman. Nah, huruf apa aja? Yaitu huruf ya, itu yang pertama bertanda kasroh dan bertasydid, sedang huruf ya yang kedua adalah bertanda sukun. Nah, hukum membacanya itu adalah 2 harokat teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas lebih lanjut. Matamkin contohnya teman-teman ada di surat Al-Baqarah ayat 61, yaitu kala inna kitabal abrori lafi illiyin. Nah, jadi ini ya ketemu ya teman-teman ya. Jadi ini illiyin. Pokoknya ingat aja kalau di Al-Quran ada illiyin atau yang sama-sama seperti ini itu yang disebut matamkin gitu sebenarnya teman-teman ya. Buat gampangnya sih kayak gitu. Nah, yang kedua nih teman-teman, langsung aja yuk kita lanjut bahas hukum ketiga kita nih teman-teman, yaitu mat farki. Nah, mat farki ini tuh sebenarnya apa sih teman-teman? Sebenarnya simpel teman-teman. Mat farki itu adalah mat badal diiringin sama huruf yang bertasydid. Nah, jadi sebenarnya di damain farki itu kenapa sih teman-teman? Itu untuk ngebedain hamzahnya itu digunain buat bertanya atau tidak gitu teman-teman. Nah, jadi hukum membacanya itu adalah 3 alif atau 6 harokat, teman-teman. Nah, yuk kita lihat yuk contohnya. Ada di Yunus ayat 59. Langsung aja ya, ini aku bacain. Qul aro'aitum ma anzalallahu lakum man marrok marrozkin faja'altum ku haroman wa halakul al kul Allahu. Nah, ini nih di Allahunya ini adalah mat farki teman-teman ya. Jadi ini tuh sebenarnya ini mat farki gitu. Karena sini ada hamzah juga kan. Nah, hamzahnya ini buat membedain teman-teman. Yuk kita lanjut ke contoh yang keempat, teman-teman, yaitu mat lazim. Nah, mat lazim itu tuh sebenarnya apa sih? Mat lazim itu sebenarnya gampang, teman-teman. Itu tuh mat yang bertemu huruf sukun asli dalam satu kata. Nah, jadi mat lazim itu terdapat apabila sukun asli itu setelah mat dan ukuran matnya itu 6 harokat, baik ketika wasol maupun wakof, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di Al-Baqarah ayat 1. Yaitu ini teman-teman langsung aku bacanya alif lam mim. Nah, ini tuh salah satu contoh dari mat lazim gitu. Ini kan mat
ini kan ini ketemu sama nanti sukun asli dalam satu kata ya teman-teman. Jadi itu mat lazim. Nah, langsung aja kita lanjut ke salah satu contoh terakhir kita, yaitu hukum tajwid terakhir, waqaf dan wasol. Nah, waqaf itu berhenti, wasol tuh lanjut teman-teman. Simpelnya tuh gitu aja. Nah, waqaf itu sama wasol tuh ada banyak loh teman-teman. Yuk kita lihat tuh satu-satu yuk. Ada waqaf lazim yang hurufnya itu mim, itu berarti harus berhenti. Kalau waqaf mamnu itu lam hurufnya, berarti itu nggak boleh berhenti. Nah, kalau waqaf jaiz, hurufnya itu jim, yaitu itu boleh berhenti atau juga boleh ngelanjutin. Jadi sebenarnya dua-duanya sah-sah aja. Nah, terus ada waqaf al-waslu Allah nih. Ini yang tandanya tuh kayak gitu teman-teman. Itu tuh sebenarnya disambung tuh lebih utama ya teman-teman ya. Terus ada waqaf mujawas atau ini nih yang ini nih tandanya. Itu namanya tuh boleh berhenti teman-teman. Nah, terus ada al-waqfu Allah tuh, waqaf al-waqfu Allah. Nah, itu tuh sebenarnya berhenti tuh lebih utama ya teman-teman ya. Terus ada waqaf mutlak atau hurufnya itu to ya teman-teman. Nah, itu boleh berhenti atau juga boleh tidak berhenti gitu. Jadi dua-duanya boleh. Terus ada kila alaihi waqaf. Nah, di sini tuh sebenarnya boleh berhenti teman-teman. Nah, terus ada juga kazalika itu kayak wakaf yang sebelumnya teman-teman. Itu bolehlah berhenti. Sama wakaf murokosh, yaitu itu boleh berhenti teman-teman. Nah, terus di sini kalau ada titik tiga kayak gini, itu kalian harus berhenti di salah satu titik-titiknya ini teman-teman ya. Jadi em, harus berhenti di pada salah satu, nggak boleh berhenti di keduanya teman-teman. Itu hukumnya itu nggak boleh. Nah, jadi overall sih itu aja ya teman-teman ya yang ingin saya presentasikan hukum-hukumnya. Jadi kita sudah belajar 5 ya tadi teman-teman. Kebetulan ada mat tabi'i, ada mat tamkin, ada mat farki, ada mat lazim, dan ada wakaf dan wasol. Semoga sampai sini ilmunya dapat berguna bagi teman-teman dan teman-teman dapat mengerti dengan baik apa itu pengertian dari hukum-hukum yang sudah saya jelaskan dan juga bagaimana mengimplementasikannya saat membaca Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.